kayak iri bos, iri bilang bos, terus pansos dan sebagainya. Hebat. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, juga share videonya, karena semua ini adalah gratis. Halo YouTube, welcome back to my channel. Ulang. Halo YouTube, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gua, bareng gua Gofar yang akan menemani kalian di channel gua Gofar Repson. Dan kali ini gua bakal bikin video tentang reaction gua di video klipnya KKI siapa nih? Rahmawati KKI Putri Cantika. Jadi, sedikit intronya aja ya. Jadi sebelumnya kemarin itu gue mau bikin tentang reaction videonya dia. Jadi tentang MV-nya dia kemarin lusa. Dan itu viewernya tuh udah sekitar 15 juta. Karena gue lupa nggak jadi bikin video. Terus besoknya tadi itu katanya itu videonya tuh hilang atau di take down sama YouTube. Dan ada beberapa kayak drama atau apa sih kurang tahu juga sih. Jadi kayak ada dari pihak yang keberatan dengan adanya video dari KK bukan boneka ini karena ada salah satu atau secuplik dari lirik ataupun dari syairnya mungkin ya, namanya aku juga bukan orang musik soalnya, itu mirip dengan lagunya Rini Bukan Boneka. Dan akhirnya karena beberapa hari udah trending sampai 6 hari trending di YouTube, ngalahin Lady Gaga dan Blackpink. Tadi akhirnya di take down sama, nggak tahu sama YouTube ataupun dihapus sama KK, tapi kayaknya di take down deh. Soalnya tadi sekitar jam 3 karena kan hari Jumat gue bikinnya, tadi sekitar jam 3 itu videonya tuh muncul lagi. Dan untuk viewernya nambah jadi 19.300.000 sekian. Wow. Dan kali ini gue mau bikin reaction tentang video klip atau MV-nya dia, karena gue sebelumnya belum lihat secara penuh sih, jadi cuma sepotong gitu videonya, karena kan di Instagram terus di TikTok juga, gue anak TikTok. Jadi gue mau lihat secara full MV-nya kayak gimana. Belum pakai. Sorry. Oke. Jadi kalau menurut aku sih lagunya enak, lagunya tuh cheerful gitu. Jadi kalau liriknya sih kalau nggak salah itu kayak dia tuh patah hati gitu kan, tapi patah hati tapi dia bikin liriknya itu bukan liriknya, tapi dia bikin syairnya tuh kayak cheerful gitu. Jadi kayak koplo gitu kan. Koplo kan kebanyakan walaupun lagunya sakit hati tapi tetap tak gintang. Dan ini kayak kalau dibilang sih low budget MV ya, karena untuk setting tempatnya dia juga kayak dari kondangan tetangganya yang nggak jadi karena PSBB, terus daripada rugi kan, terus dia jadi setting buat MV. Terus disitu tadi ada gue segala fokus sama, tadi ada bocil, ada bapak-bapak, terus ada mbak-mbak jaga tiket, jaga karcis ya kan, terus sama sosis bakarnya. Kalau gue sih nggak apa-apa juga sih kalau misalkan dia bikin MV yang low budget kayak gitu, terus dia berkarya. Jadi ya gue appreciate juga. Saya tahu kalau misalkan di si KK itu memang banyak banget yang ngebully dia, yang ngehujat dia kayak di Instagram. Terus gue taunya di Instagram sih, terus di YouTube juga. Jadi banyak yang ngebully dia karena physical looknya dia seperti itu. Padahal setahu gue sih ya, setahu gue dia nggak pernah yang namanya kayak artis-artis yang pansos dengan jelek-jelekin orang lain dan sebagainya. Kayaknya dia nggak pernah kayak gitu. Tapi kenapa tuh netizen itu banyak yang ngebully dia? Padahal
ya udah dia ibaratnya dia itu kan cari uang dengan cara seperti itu, dia menghibur kita dengan seperti itu kan, kalau dibilang apa adanya dan seperti itu. Kalau nggak suka ya udah nggak usah tonton, kalau suka silahkan tonton aja kan gitu kan, secara gampangnya. Tapi ya netizen balik lagi kan, netizen kayak maha 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 apa ya, maha benar dan lebih dari segalanya itu kan. Jadi kayak balik lagi sih ke masing-masing orang yang mau nerima ataupun yang mau menyikapi seperti apa caranya Keke itu cari duit dan menghibur gitu. Setelah gue tonton MV-nya secara full, secara lengkap, memang sih ada part yang memang mirip ya dengan lagu dari Rini Wulandari, tapi partnya itu paling enggak sih cuma beberapa menit aja sih, jadi mungkin sekitar enggak nyampe 25% atau seperempat dari lagu itu. Kayaknya kan kayak partnya aku bukan boneka kayak itu aja kan ya, partnya itu aja yang mirip dengan lagu Aku Bukan Boneka mirip Rini Wulandari. Dan kemarin pun yang sempat viral juga karena lagu ini sempat di take down sama YouTube. Jadi sebelum ini pun KK itu banyak banget dapat kayak bulian gitu tentang lagu ini sama netizen. Jadi banyak banget netizen yang bener-bener bully dia sebelum MV-nya ini di take down. Sampai dia tuh ketika dia ada di YouTube-nya Manji itu dia kayak nunjukin kalau dia tuh takut dalam artian karena tanpa sepengetahuannya dia, karena kekurangan dia tentang hak cipta atau copyright, itu dia itu benar-benar takut kalau di penjara. Makanya ditambah lagi kan dia sama itu kan sama netizen yang ngebully dia dengan di komen-komen dan sebagainya, itu kayak nambah ketakutannya dia tentang masalah ini. Terus setelah itu tadi malam katanya MV-nya hilang karena di take down sama YouTube. Dan balik lagi setelah kemarin itu 6 hari itu dihujat sama netizen sama si Keke-nya, itu kebalik terus setelah di take down Rini Wulandari atau penyanyi lagu dari Aku Bukan Boneka yang diserang sama netizen. Jadi banyak banget netizen tuh yang nyerang dia karena itu tadi lagunya Keke atau musiknya Keke tuh di take down sama YouTube. Jadi karena gua juga nggak segitu langsung percaya kalau yang take down yang hapus MV-nya Keke itu si Rini Wulandari karena dia penyanyinya. Gue coba tuh searching di page Instagramnya si Rini Wulandari, tapi gue nggak nemu postingan klarifikasi atau apa. Biasanya kan kalau seperti itu beberapa artis itu kan dia ngasih kayak klarifikasi di di feednya dia, tapi gue nggak nemu di feednya dia. Oke, jadi gue nemu di storynya dia, dan gue ini cari di Google sih karena gue nggak screenshot. Jadi intinya tuh kalau misalkan terkait dengan di take downnya lagu dari Keke Bukan Boneka adalah di luar wewenangnya dia sebagai seorang penyanyi, soalnya dia cuma seorang penyanyi. Semua adalah keputusan label Sony Music ID dan Novi Umar, itu mungkin penyanyi atau penciptanya, selaku pemilik hak cipta dari Aku Bukan Boneka, yang dimana Sony Music sekarang bukan label aku. Jadi kayak dulu waktu dia si Rini itu nyanyiin lagu Aku Bukan Boneka, itu dia berada di bawah naungan label Sony Music dan Novi Umar ini ada seorang penciptanya. Dan sekarang karena dia udah nggak ada kontrak ikatan ataupun bukan salah satu artis dari naungan Sony Music,
Jadi Rini Wulandari itu tidak memiliki terkaitan dengan di take down-nya lagu dari Keke Bukan Boneka. Terus ini ada lagi, kenapa ada tulisan copyright claim by Rini Idol Aku Bukan Boneka. Nah, video yang kena take down sama YouTube selalu mencatat judul lagu dan penyanyi aslinya. Jadi nama aku beserta judul lagunya tercantum di situ. Jadi karena dia yang nyanyi pertama atau penyanyi aslinya itu adalah Rini Idol, dan di YouTube pun judul dari video atau MV-nya si Rini itu adalah Aku Bukan Boneka by Rini Idol. Jadi ketika itu diklaim atau di take down, maka di situ akan tercantum judul lagu dan penyanyi sesuai dengan judul di YouTube tersebut. Dan karena di YouTube tersebut tulisannya Rini Idol Aku Bukan Boneka, jadi yang tercantumnya itu. Dan semoga teman-teman bisa paham sama apa yang terjadi saat ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke, love Rini Wulandari. Itu adalah klarifikasi dari Rini Wulandari selaku penyanyi yang juga dibully habis-habisan sama warganet ataupun netizen. Bahkan dia sampai membatasi kolom komentar yang ada di Instagramnya karena benar-benar barbar sekali. Netizen 62 yang telah membully dia. Jadi banyak banget sih bully-buliannya, kayak iri bilang bos, terus pansos dan sebagainya. Gue bingung gitu, kenapa? Jadi gue nggak nyalain netizen juga sih, nggak nyalain netizen kenapa dia bully Rini Wulandari, dan gue pun juga nggak nyalain Rini Wulandari sebagai orang yang dicatut dalam YouTube, karena apa ya? Nah, pertama netizen nggak tahu, mungkin kurang tahu atau kurang paham tentang hal tersebut. Yang kedua, memang kenapa yang dicatut itu nama Rini Wulandari, karena memang judulnya di situ tuh Rini Wulandari Aku Bukan Boneka. Jadi ya sama-sama salah paham gitu. Kalau ini menurut versi gue ya, Jadi seperti itu. Gue bingung. Tapi tadi sore jam 3-an lah, itu bukan akun sih, tapi MV-nya si Keke itu udah balik lagi di akun YouTube-nya dia dengan viewer yang tambah. Kalau kemarin tuh gue terakhir tahu itu di sekitar 15 juta, dan tadi gue buka itu 19 juta. Dalam 2 hari 2 juta, dan dia tuh trending dari pertama kali dia upload sampai sekarang itu dia trending, ngalahin Lady Gaga, sampai katanya itu trendingnya sampai ke Korea. Hebat. Sampai si Kevin Aprilio itu minta izin sama si Keke kalau dia sama Windy mau cover lagunya si Keke yang Keke Bukan Boneka. Jadi kalau menurut gua sih yang pertama kita harus mengapresiasi apa yang udah diperbuat Keke, dalam artian dia sudah berkarya dengan lagu ciptaannya, walaupun ada sedikit part yang banyak orang bilang itu mirip dengan lagunya Rini Wulandari, which is ya mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik atau bisa diselesaikan secara damai atau keluargaan, karena pasti ada jalannya. Yang kedua, kayak kalau buat netizen nih ya, netizen tolonglah jangan terlalu barbar, karena apa ya, karena ketika lo bully orang, lo tuh nggak mikir psikisnya tuh kayak gimana, dia tuh bakal nerimanya tuh kayak gimana itu kan. Karena udah banyak banget kasus-kasus di Korea kayak khususnya, itu banyak banget orang-orang atau artis-artis yang mereka sampai bunuh diri karena benar-benar mereka tuh nggak kuat karena buliannya sama si netizen. Jadi ketika lo bully di sosmed, oke, emang lo nggak nyakitin dia secara physically, tapi lo bakal nyakitin dia secara psikisnya dia. Dan kita nggak tahu ketahanan psikis orang itu kayak gimana. Ada yang oke lah, psikisnya tuh dia tahan dengan apa ya, ibaratnya dengan benturan ombak gitu kan, ombak dari bulian itu dia tahan, dia fine aja, dia masa bodoh whatever. Lo mau ngapain aja bullshit dah sama omongan lo, ada seperti itu. Tapi ada juga orang yang memang bener-bener dia itu hatinya itu bener-bener kecil, dalam artian dia tuh bener-bener bakal dipikirin apa yang dia omongin netizen, dia bakal
mikirin sampai dia sakit, dia stres, dia trauma dan sebagainya. Ya kalau nggak dia bisa tahan itu, paling-paling juga bunuh diri. Apa kalian nggak bisa berdosa? Itu kembali lagi sama sekalian. Oke, cukup di sini aja sih video reaction gua tentang videonya si Keke Bukan Boneka. Jadi nanti gua bakal bikin video-video lagi, dan buat kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol share, dan juga komen di kolom komentar, karena gue ini adalah baru bikin channel YouTube dan gue butuh banget saran dan komen-komen kalian buat ngebangun channel gue. So thank you so much yang udah mau nonton. Insya Allah bakal bermanfaat buat kita semuanya, amin. Oke, thank you so much, bye bye.